Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aura Sofa Alia Putri dengan NIM terakhir 004 dari ITS 2024B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik 6, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah suatu pandangan dunia yang menyiratkan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan dalam program pembangunan. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berfungsi sebagai paduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai pembangunan mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar cara berpikir dan tujuan bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Hal ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional seperti pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Unsur penting Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, ada landasan filosofis. Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan pembangunan harus mencerminkan nilai-nilainya. Yang kedua, panduan nilai dan etika. Pembangunan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Dan yang ketiga, arah dan tujuan pembangunan. Pancasila memberikan arah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tanpa mengesampingkan moralitas, keberagaman, dan kearifan lokal. Adapun tujuan Pancasila sebagai pedoman dan paradigma pembangunan, yaitu memanfaatkan Indonesia yang maju dan makmur berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjamin tumbuh kembangnya wawasan nasional berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan gigih bangsa serta kemerdekaan rakyat Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memelihara perdamaian dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan nasional yang dimulai dari sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia, bertakwa, bersila di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan hankam. Yang pertama ada penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Contohnya yang pertama ada penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana demokrasi yang dilaksanakan dengan menjunjung kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Yang kedua ada pembentukan kebijakan publik. Kebijakan politik dirumuskan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, penguatan lembaga politik, membangun lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai Pancasila. Adapun tantangan dalam penerapan di bidang politik, yaitu politik yang sering terpolarisasi oleh isu sara, praktik nilai uang yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Yang kedua adalah penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Ada seperti pemrograman pemberdayaan UMKM, memberikan akses modal, pelatihan, dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Kebijakan dana desa mendukung pembangunan ekonomi di tingkat pedesaan. Subsidi dan bantuan sosial, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok dan bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Penguatan koperasi supaya wujud nyata ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Tantangan dalam penerapan yaitu kesenjangan ekonomi yang masih tinggi antara wilayah dan kelompok masyarakat, praktik korupsi yang menghambat pemerataan pembangunan ekonomi, ketergantungan terhadap investasi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Ada festival budaya daerah, menampilkan seni, tradisi, dan kearifan lokal untuk memperkuat identitas budaya. Program pendidikan multikultural, mengintegrasikan pelajaran tentang keberagaman dalam kurikulum pendidikan. Pembangunan rumah ibadah, fasilitas yang mendukung harmoni antar agama. Pelestarian warisan budaya, mendukung pengakuan UNESCO atas warisan budaya tak benda dari Indonesia seperti batik dan wayang. Adapun tantangan dalam penerapan yaitu konflik antar agama, antar suku, atau antar golongan yang masih terjadi. Pengaruh globalisasi yang menggerus budaya lokal dan tradisional, ketimpangan akses terhadap layanan sosial dan budaya di berbagai daerah. Adapun penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum. Yang pertama ada revisi undang-undang yang tidak selaras dengan Pancasila, peningkatan akses keadilan, pemberdayaan hukum adat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Tantangan dalam penerapan masih adanya ketimpangan dalam penerapan hukum di berbagai daerah, maraknya korupsi yang melemahkan sistem hukum, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat perilaku aparat yang tidak profesional. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang Hankam. Yang pertama, pendidikan bela negara dengan mengadakan program yang melibatkan masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Program keamanan dengan pendekatan humanis, misalnya operasi di wilayah konflik seperti Papua dilakukan dengan mengutamakan dialog dan penghormatan terhadap HAM. Pengembangan industri pertahanan nasional, meningkatkan kemampuan produksi alat utama sistem persenjataan dalam negeri, penyelesaian konflik melalui diplomasi, upaya menjaga keamanan regional dan internasional dengan cara damai. Adapun tantangan dalam penerapannya seperti adanya ancaman separatisme dan radikalisme yang mengganggu persatuan nasional, keterbatasan teknologi dan anggaran untuk mendukung sistem pertahanan yang modern, ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu kerawanan keamanan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan antar umat beragama dan IPTEX. Pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan memberikan arahan agar hubungan antar umat beragama terjaga harmonis sekaligus mengarah pengembangan IPTEX yang berlandaskan etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Hal ini bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, religius, dan berkeadaban. Pancasila berperan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis antar umat beragama serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEX untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan dalam kehidupan antar umat beragama. Nilai Pancasila yang relevan yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang ada di sila pertama dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dalam pembangunan ada 4. Yang pertama, pengakuan terhadap keberagaman agama, menghormati keyakinan setiap individu dengan memberikan kebebasan beragama sesuai UUD 1945, dialog antar agama, mendorong musyawarah lintas agama untuk memperkuat toleransi, mencegah konflik, dan menciptakan keharmonisan. Ketiga, pendidikan multikultural, menanamkan nilai toleransi dan penghormatan antar agama melalui sistem pendidikan nasional. Peran pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi semua umat beragama tanpa diskriminasi. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai Pancasila yang relevan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di sila kelima dan persatuan Indonesia di sila ketiga.
Implementasi dalam pembangunan ada 4, yaitu pembangunan berbasis nilai kemanusiaan, yaitu pengembangan iptek diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial. Yang kedua, inovasi untuk kemandirian bangsa, yaitu mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal untuk memperkuat daya saing global. Yang ketiga, etika iptek. Penelitian dan teknologi harus dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, menghindari penyalahgunaan ilmu untuk merugikan masyarakat. Yang keempat, pemerataan akses, memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan teknologi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hubungan kehidupan antarumat beragama dan iptek. Pancasila menjadi dasar untuk mengintegrasikan pengembangan iptek dengan nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Dengan demikian, pembangunan di bidang iptek tidak hanya fokus pada kemajuan material, tetapi juga mendukung kerukunan, keadilan, dan keberadaban. Dalam hal ini ada sebuah kasus, yaitu di sebuah daerah terjadi konflik antar kelompok masyarakat karena perbedaan agama dan etnis. Masyarakat mengalami polarisasi yang memperparah ketegangan sosial sehingga sulit membangun kerjasama dan dialog antar kelompok. Konflik ini dipicu oleh minimnya pemahaman tentang toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Adapun solusinya yaitu sesuai dengan sila pertama, pendekatan nilai ketuhanan, melibatkan tokoh agama untuk menyuarakan pentingnya saling menghormati sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, dialog dan pendidikan, mengadakan forum diskusi antara kelompok untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Yang ketiga, memperkuat persatuan, membuat kegiatan bersama seperti kerja bakti untuk mempererat hubungan sosial. Yang keempat, musyawarah, menyelesaikan konflik melalui mediasi dengan melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat. Yang kelima, pembangunan berkeadilan, mendorong pembangunan yang merata agar tidak ada kecemburuan antara kelompok. Kasus yang kedua yaitu seorang pejabat publik di sebuah daerah menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, dan memicu keresahan sosial. Adapun solusinya yaitu penegakan hukum yang terdapat pada sila kelima, melibatkan aparat hukum untuk menindaklanjuti pelaku korupsi sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, memberikan nilai kejujuran dan keteladanan, menanamkan nilai-nilai moral kepada pejabat publik sehingga memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, partisipasi warga, mendorong warga untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Yang keempat, pendidikan anti korupsi, mengedukasi masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya transparansi dan keadilan. Baik, ada pertanyaan atau diskusi? Iza. Baik, untuk Iza Faizul Haq. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, apa dampaknya jika Pancasila tidak dijadikan paradigma kehidupan? Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Sani.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa? Baik, untuk pertanyaan Iza, tadi apa dampaknya jika Pancasila tidak dijadikan paradigma kehidupan? Izin menjawab pertanyaan dari Iza, jika Pancasila tidak dijadikan sebagai paradigma kehidupan, maka akan terjadi beberapa dampak negatif, seperti yang pertama, meningkatnya konflik sosial akibat hilangnya toleransi. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi karena tidak ada upaya keadilan sosial. Yang ketiga, disintegrasi bangsa karena kurangnya rasa persatuan. Dan yang keempat, munculnya praktik anti-demokrasi seperti otoritarisme dan korupsi. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab, Mbak. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Sani, yaitu bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, mengajarkan nilai-nilai seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, yaitu menghormati hak asasi manusia dan menjaga keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Baik, izin menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa peran Pancasila dalam membangun karakter bangsa? Pancasila berperan membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral, toleransi, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila. Individu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, beretika, menghormati keberagaman, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Najma? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.